Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis jeratan yang paling banyak diaplikasikan pada mesin jahit, yaitu jeratan lock stick. Adapun referensi yang diambil dalam penjelasan kali ini, yang pertama itu diambil dari modul pemilihan mesin garment, dan yang kedua adalah manual book mesin single needle lock stick. Ada dua merek sebenarnya yang digunakan sebagai referensi. Baik, langsung saja. Jadi konten penjelasannya itu akan memuat pertama itu terkait posisi jeratan sebenarnya ada di mana sih dalam klasifikasi jeratan dalam dunia garment. Yang kedua ada pengertiannya, nanti sedikit akan dikupas, kemudian ada karakteristiknya dari jeratan tersebut bagaimana, dan juga pengaplikasian bagaimana. Nah, langsung saja ke posisi jeratan. Ini jeratan yang ada dalam dunia jahit menjahit atau dalam dunia garment ini dapat dibagi berdasarkan jumlah benang yang terlibat. Ya, apabila dalam membentuk jeratan itu hanya dibentuk oleh satu benang, itu kita sebut sebagai intra, gitu ya. Dan apabila dibentuk oleh dua benang atau lebih, itu disebut sebagai inter. Lock stick di mana? Lock stick itu termasuk jeratan yang dibentuk oleh dua benang atau lebih, gitu kan. Ini namanya jeratan lock stick yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kemudian terkait pengertian, lock stick itu sendiri terbagi atas dua suku kata berasal dari bahasa Inggris, yaitu lock yang artinya kunci dan stitch yaitu jeratan. Jadi dalam bahasa kita dikenal sebagai jeratan kunci atau dikenal juga sebagai jeratan atau interlacing. Inter pada dasarnya diambil dari tadi benang yang terlibat itu ada dua benang, makanya inter. Kemudian lacing itu sendiri adalah sesuatu yang melekat gitu ya, susah terurai. Jadi istilah lain dari lock stick itu sendiri adalah jeratan interlacing. Kemudian kita akan masuk ke bentuk jeratan. Ini adalah sketsa bentuk jeratan ya. Nah, ini yang oranye ini adalah bahan, ada komponen 1, komponen 2 gitu kan, yang dijerat menggunakan jeratan lock stick. Bentuk jeratannya akan seperti ini gitu ya. Dibentuk oleh dua benang ya, ada benang atas yang disebut sebagai benang jarum dan benang bawah yang disebut sebagai benang bobin. Nah, jadi nanti titik pertemuan benang akan ada di tengah-tengah bahan. Dan simpul terbentuk di tengah-tengah bahan. Berikut adalah contoh dari jeratan lock stick yang bagus, yang seimbang. Simpulnya terbentuk di tengah-tengah bahan. Ini adalah penampakan jeratan lock stick pada bahan, kenampakan atas ya, dan juga kenampakan bawah. Jadi sama. Kemudian ini salah satu contoh bagaimana sebenarnya bentuk jeratan lock stick yang kurang bagus, karena simpul ini ya terbentuk di bawah bahan atau di permukaan bahan, bisa di bawah bisa di atas simpulnya. Pada jeratan lock stick ini adalah jenis jeratan yang kurang bagus. Nah, biasanya untuk menggunakan mesin dengan jeratan lock stick itu harus diuji cobakan dahulu ke bahan kain perca atau kain bekas supaya seimbang gitu kan. Bentuk jeratannya ada di tengah, terbentuk simpulnya ada di tengah. Nah, bentuk jeratan lock stick yang simpulnya sebenarnya tidak di tengah di permukaan kain itu kadang disebut sebagai jeratan tulang ikan atau jeratan mengambang, yang kalau dipaksakan dijeratkan pada bahan itu kekuatan sambungannya, kekuatan jeratannya berkurang, jadi nanti mudah kebuka gitu ya.
Nah, adapun penyebabnya itu bisa saja bagian benang atasnya kendor atau bagian benang bawahnya yang kendor. Nah, itu yang biasanya harus diatur pada bagian mesinnya. Nah, ini adalah kenampakan dari benang jarum, alur dari benang jarum. Ini adalah pengatur tegangan tadi untuk mengatur tegangan benang atas supaya seimbang, posisi simpulnya bisa di tengah. Kemudian ini yang dinamakan dengan bobin case. Nah, ini adalah posisi dari benang bobin ada pada spool ini. Nanti benang bobinnya dipasangkan pada bagian rotari. Di sini, ini adalah bagian rotari. Nah, ini posisi mesinnya sedang lifting ya. Nah, nanti benang atas akan ditarik. Di sini ada semacam hook ya, atau yang meruncing yang akan menarik benang dari jarum sehingga dijeratkan dengan benang yang ada di bobin sehingga terbentuk jeratan lock stick. Karakteristik dari jeratan lock stick itu sendiri secara garis besar ada 6 yang dapat diidentifikasi ya. Yang pertama adalah secara penampakan hasil jeratan pada bagian atas dan bagian bawah bahan yang digabungkan dengan jeratan ini akan sama, gitu kan. Nah, ini dengan catatan bahwa jeratannya yang bagus ya. Jadi pada umumnya jeratan lock stick ini kenampakan atas sama bawahnya akan sama. Kemudian jeratan ini dibentuk oleh dua benang ya, benang jarum dan benang bobin. Nah, sekaligus adanya bobin case tadi atau adanya skoci dan spool tadi pada mesin bisa menjadi semacam indikator. Apabila pada mesin Garmin itu terdapat skoci dan spool atau terdapat bobin case, maka dapat dipastikan mesin tersebut mengadopsi jeratan lock stick, gitu kan. Kemudian posisi simpul jeratan itu ada di tengah ya. Kemudian sifat jeratannya akhirnya jadi kaku. Kenapa demikian? Karena karakteristik jeratannya tadi mengunci di sini ya. Setiap simpul ini membentuk kuncian, ditambah lagi simpul terbentuk di tengah-tengah bahan sehingga ada semacam gaya friksi, gaya istilahnya jepitan dari bahan sendiri yang membantu kekuatan dari jeratan lock stick ini sehingga jeratannya tidak mudah terurai juga di sini ya. Misal di sini putus, maka mungkin jeratan ini bisa terurai, yang ini terurai. Nah, hanya saja jeratan selanjutnya sepanjang sini itu ya. Nah, itu tidak mudah terurai karena tiap posisi simpul itu akan mengunci. Kemudian bagaimana dengan konsumsi benangnya? Konsumsi benangnya dapat kita lihat dari dia geometri bentuk jeratan ini. Konsumsi benangnya itu atas sama bawah itu seimbang, gitu kan. Jadi hampir sama. Nah, jadi nanti habisnya benang bagian atas yang di jarum dan di bobin itu hampir sama, gitu kan. Dan dari bentuk geometri di sini jeratannya sederhana, sehingga konsumsi benangnya pun cenderung sebenarnya hemat. Makanya jenis jeratan lock ini banyak diaplikasikan pada mesin jahit rumah tangga yang digunakan di rumah-rumah biasanya. Nah, ini ya, jadi cenderung hemat dan juga imbang konsumsi benang atas dan bawahnya. Kemudian apa sih kekurangannya? Nah, kekurangan dari jeratan ini adalah harus dilakukan refill atau isi ulang. Maksudnya isi ulang di sini adalah isi ulang untuk mengisi benang bobin di bawah. Nah, karena di sini kapasitas pengisian benang bobin hanya sebesar bobin ini, lingkaran bobin ini. Jadi kita menghadapi resiko ketika menjahit itu bisa saja benang bobin tiba-tiba habis.
Nah, jadi memang harus diisi ulang, mau habis isi ulang, mau habis isi ulang begitu kan. Ini adalah resiko yang harus dihadapi oleh mesin-mesin yang menerapkan jeratan lock stick. Selanjutnya, bagaimana pengaplikasian jeratan ini? Nah, karena memang karakteristik jari jeratan ini cenderung kaku ya dan tidak mudah terurai. Nah, jadi banyak jeratan ini diaplikasikan untuk menjahit bahan-bahan tenunan. Karena memang kain tenun itu karakteristiknya itu stabilitas dimensinya bagus dan juga kaku. Nah, jeratan lock stick itu dapat diaplikasikan sebagai jeratan mayoritas pada bahan-bahan kain tenunan, misalnya untuk bahan kemeja, bahan celana kasual gitu. Jeratan lock stick ini adalah jeratan yang mayoritas diterapkan. Apakah jeratan lock stick dapat diterapkan pada bahan rajutan yang memang stretch atau fleksibel? Dapat. Jawabannya adalah dapat. Tetapi pada posisi yang bagian-bagian tertentu saja atau sebagai minor gitu ya, penggunaan minor. Karena jika jeratan lock stick ini dijadikan sebagai jeratan mayor atau jeratan yang paling banyak digunakan untuk bahan rajut, itu akan mematikan sifat dari fleksibilitas dari bahan rajut tersebut. Untuk itu hanya digunakan pada bagian tertentu saja. Salah satu contohnya adalah misalkan pada bagian saku, jika pakaian rajutnya itu ada saku. Nah, hampir dapat dipastikan untuk menjahit bagian saku itu menggunakan jeratan lock stick. Karena memang selain dari kaku, juga ada sifat tidak mudah terurai gitu. Sedangkan saku sendiri ini sangat membutuhkan karakteristik lock stick ini sebagai tadi penahan beban. Kalaupun terurai pada salah satu jeratannya, dia masih dapat menahan beban. Jadinya simpul-simpul yang lain masih tetap terkunci sehingga beban itu masih dapat tertahan oleh saku begitu. Demikian penjelasan mengenai jeratan lock stick. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.